Kami dari Persaudaraan Alumni 212 menghimbau alumni 212 untuk segera bangun dan tegak berdiri, lanjutkan perjuangan. Kita mengenal sekarang ada namanya radikalisme, dan biasanya ini adalah kelompok-kelompok yang memahami agama dengan cara kaku. Jangan takut lagi sekarang dengan corona. Tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi, saudara. Polda Jaya Jakarta dengan Polda Metro Jaya akan hadir secepat mungkin bagaimana menumpas kelompok-kelompok tersebut. Kita demo eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya kita turun demo lagi, saudara. Takbir. Kita harus unjukkan kekuatan kita. Kadang-kadang karena punya ghirah agama yang kuat, tapi tak dibantu dengan pengetahuan yang cukup. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Kita lanjutkan perjuangan. Kita harus bangun dan bergerak kembali. Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan himbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan reuni 212. Capek kita sudah ngomong, sudah. Tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Sudah membuat surat pernyataan, dia kemudian langgar, tidak ada cerita. Saya dengan polisi bertindak tegas, ya, nggak ada cerita, nggak ada orang semaunya di sini. Seperti dia yang paling benar sendiri, nggak ada. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, Kiai Haji Khalil Nafis, menanggapi rencana reuni persaudaraan alumni PA 212 yang akan dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada 2 Desember mendatang. Menurut Khalil Nafis, setiap orang mempunyai hak untuk berkumpul, tetapi hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya mereka mengurungkan untuk kumpul-kumpul di tempat yang menimbulkan kerumunan, karena klaster COVID masih ada. Kata Khalil Nafis saat dihubungi cbnn.com Senin 29 November 2021. Kiai Khalil juga menilai reuni tersebut tidak tambah mempersatukan umat, tetapi justru sebaliknya dan seharusnya dihindari. Malah menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat, maka sebaiknya dihindari model-model reunian. Lanjutnya, dia juga menyarankan agar kegiatan tersebut diganti dengan kegiatan sosial yang lebih membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kerja-kerja positif saja dan kita menatap ke depan dengan lebih baik, membantu masyarakat yang tidak mampu, ujar Kiai Khalil. Sebelumnya PA 212 merencanakan menggelar reuni pada 2 Desember 2021 di Monas, Jakarta Pusat. Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menyebut pihaknya saat ini tengah menunggu izin penggunaan kawasan Monumen Nasional atau Monas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan juga menanggapi rencana persaudaraan alumni 212 menggelar reuni akbar di sekitar kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat pada 2 Desember 2021 mendatang. Ferdinand menilai reuni akbar tersebut tidak semestinya dipertontonkan kepada publik. Seharusnya reuni-reuni seperti ini tidak layak dan tidak patut dipertontonkan di sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi peradaban, adab, dan moral, sambung Ferdinand. Ferdinand juga menyebut rencana aksi besar-besaran di pusat Jakarta itu sebagai reuni kejahatan demokrasi. Reuni 212 ini adalah reuni barbarnya demokrasi di Jakarta, katanya. Oleh karena itu, Ferdinand mengharapkan Pemprov DKI Jakarta dan kepolisian tidak memberi izin pelaksanaan reuni tersebut. Sebab, tutur Ferdinand, reuni aksi 212 berpotensi membuat jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta meningkat lagi. Semua rakyat Jakarta ingin sehat,
ingin tertib, ingin terkendali. Jadi untuk sementara perayaan-perayaan begini sebaiknya dilarang dan dihentikan, ujar Ferdinand. Ferdinand Huta Hayan juga berpendapat bahwa acara reuni Akbar 212 yang direncanakan bakal digelar Desember 2021 ini hanya mempunyai dua tujuan, yakni mengenai utang BLBI dan Formula E. Mengaburkan utang BLBI dengan cara membuat kegaduhan, tutur Ferdinand Huta Hayan seperti dikutip dari Twitter Ferdinand Huta Hayan 3 pada Jumat 26 November 2021. Kemudian Ferdinand Huta Hayan menyebut tujuan kedua digelarnya acara reuni Akbar 212 ini adalah untuk menimbulkan klaster baru pandemi COVID-19. Membuat klaster COVID di Jakarta agar ada alasan menunda lagi Formula E supaya malingnya selamat, kata politisi berusia 44 tahun ini menambahkan. Di akhir cuitannya, Ferdinand Huta Hayan lantas mempertanyakan kepada para netizen di Twitter, apakah mereka menyetujui dengan pendapatnya soal tujuan digelarnya acara reuni Akbar 212 tersebut. Apakah Anda sepemikiran dengan saya? Retweet atau like lah kalau sepemikiran, pungkas Ferdinand Huta Hayan. Seperti diketahui, reuni 212 rencananya akan digelar pada 2 Desember 2021 ini. Namun, polisi belum mengeluarkan izin keramaian terkait surat tanda terima pemberitahuan atau STTP rencana aksi tahun ini. Hal itu sebagaimana disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol E. Zulfan. Untuk kegiatan 212 hingga saat ini Polda belum mengeluarkan izin. Besok kita update ya, ada perkembangan baru besok ya untuk 212, ujar Zulfan pada Minggu 28 November 2021. Polda Metro Jaya melihat ada sejumlah persyaratan administrasi yang belum bisa dipenuhi panitia acara reuni 212. Salah satunya adalah rekomendasi dari Satgas COVID-19 di masa pandemi yang belum berakhir. Zulfan menjelaskan, untuk kegiatan yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak di tempat umum harus mengantongi STTP. STTP itu, kata dia, menjadi lampu hijau dari polisi dalam terlaksananya kegiatan keramaian tersebut. Polri memiliki kewenangan untuk terima surat pemberitahuan masyarakat dan surat permohonan izin keramaian. Kemudian setelah itu diterbitkannya kita kenal STTP atau surat tanda terima pemberitahuan terkait surat izin keramaian, kata Zulfan pada 26 November 2021 silam. Pihak panitia reuni 212 juga perlu mendapatkan izin dari pengelola tempat berlangsungnya acara tersebut, yakni Pemprov DKI Jakarta. Karena acara reuni 212 diketahui akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas, Jakarta Pusat. Di mana mereka diantara ini wajib memenuhi persyaratan administratif, yaitu surat permohonan izin keramaian. Kemudian harus ada rekomendasi dari Satgas COVID, karena saat ini situasi ya, khususnya di wilayah Polda Metro Jaya, DKI Jakarta masih dalam situasi pandemi COVID. Kemudian harus ada surat izin tempat lokasi terkait dengan tempat yang akan digunakan kegiatan. Zulfan memastikan Polda Metro Jaya tak akan memberikan izin jika persyaratan belum terpenuhi. Ia berharap masyarakat memiliki empati terhadap kondisi pandemi karena kerumunan akan berisiko menimbulkan kasus COVID-19. Tentunya ya, kita berharap ya, semua komponen masyarakat ya mematuhi ketentuan ya, peraturan dan perundangan. Kemudian juga marilah kita semua juga memahami kondisi pandemi. Saya berharap masyarakat juga memiliki empati terhadap kondisi yang ada saat ini. Karena kerumunan yang tercipta itu sangat rentan sekali akan menimbulkan lonjakan kasus COVID. Ya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman diprediksi tidak akan tinggal diam menghadapi reuni 212 dan para mantan anggota FPI. Saat ini, wacana penyelenggaraan reuni 212 terus mengemuka. Acara itu dikabarkan bakal dihelat pada 2 Desember 2021.
Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Action atau CISA, Heri Mendrova, Dudung Abdurrahman sangat piawai bersikap. Ex-FPI sudah dilarang total. Dudung pasti tahu apa langkah yang tepat bila korelasinya dengan aksi 212, kata Heri kepada Genpi Minggu 21 November 2021. Heri juga tidak memungkiri tangan dingin Dudung tentang persoalan mengenai ex-FPI. Dia pun menilai Kasat Dudung Abdurrahman sosok yang profesional dan memiliki kapabilitas. Saya yakin Dudung profesional dan kapabel soal menangani ex-FPI maupun ormas lainnya, kata Heri. Heri juga menilai reuni 212 bisa melanggar protokol kesehatan ataupun tidak. Jika acara tersebut melanggar prokes, Heri meyakini Dudung akan mengambil sikap tegas. Namun, untuk menertibkan ini masih ada Kapolda dan Pangdam, ujar Heri.